lalu kenapa Mira juga ngasih tahu ke kita kalau saya tidak berniat untuk mengganggu. Tapi amarah itu memang besar. Yang tadi Kak Rudi bilang ada hubungannya dengan api. Kenapa dia meminta api? Amarahnya sangat besar karena menurut dia sampai saat ini yang melakukan pembunuhan masih belum ditemukan. Dan dia berharap mereka masih lewat akses jalan ini biar bisa dia membalaskan amarahnya. Ditanam di sini atau ada sosok lain? Siapa kamu? Eti. 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 Dia bilang dia Eti. Berarti ini sosok yang kita cari-cari. Jadi dia ini cerita, dia ini sosok yang suka menangis. Dia merintih di atas jembatan sana. Dia seperti orang yang kehilangan sesuatu. Dia jongkok seperti ini, dia menutup mata. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Rasanya aneh dan ini tiba-tiba angin berhembus. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang seakan-akan sosok Mira tersebut ingin menyampaikan sesuatu pada kita. Ada bambu yang menimpa kita, jadi kita harus waspada ya tim semuanya. Ayo, Tapi mungkin ini menarik sih Kak. Kata Tasya kita belum pernah sebelumnya menemukan satu sosok yang menurutku mempunyai rasa defensif yang sangat besar. Dan menurutku sosok Mira. Mira, Kenapa? Kenapa dia dari tadi pindah-pindah terus ya, lompat terbang ke sana, terbang lagi ke sini muncul. kalian sadar nggak dia ini mau berbuat jahat sama kita? Lihat ini mau dijatuhkan ke kita loh. Iya, itu tajam Tadi banget. tiba-tiba di atas ini tuh bergoyang, mau hampir jatuh kena kalian berdua. Kena kata Tasya ya tadi di situ. Tuh tiba-tiba Angin aja lagi. angin. Dia di atas sana. Iya, pelan-pelan. Coba aku coba untuk mendekatkan diri kali ya ke sosok ini. Fris, hati-hati Fris. Mungkin perempuan sama perempuan lebih nyambung kali ya. Oke Kak. Fris, hati-hati. Boleh dibantu tanyain gak sih Fris, kenapa dia sering banget ganggu warga di sekitar sini Fris? Hati-hati. Assalamualaikum. Mira. Fris lagi coba untuk komunikasi dengan sosok yang dikatakan namanya adalah Mira atau sosok dari korban kecelakaan di sekitar sini. Izinin aku terus pegang tangan kamu. Mungkin ada banyak hal yang mau kamu ceritain ke kita berdua. Anginnya lihat deh, anginnya ada di sekitar sini. Anginnya terlihat berputar di sekitar sini. Dia juga mulai mau ngasih tangannya ke aku, Kak. Oke. Wow. Kenapa Fris? Boleh diceritain apa yang kamu rasain? Kali ini sosoknya berubah. Wajahnya tidak menyeramkan seperti tadi pertama kali ditemukan oleh Kak Rudi. Tapi kenapa dia terlihat merah dan sering dilihat oleh masyarakat menjadi sosok merah yang sering mengganggu? Karena merah itu ternyata adalah bagian dari darahnya. Tadi kakak bilang apa? Kecelakaan. Enggak, Kak. Ada banyak makhluk yang berusaha untuk mengambil alih ya, biar kita nggak komunikasi sepenuhnya sama Mira. Tapi Mira bilang kalau Fris,
Nggak apa-apa, dia lagi ngasih gambaran ke aku, nggak apa-apa. Ini kenapa, ini kenapa? Lihat, Nggak apa-apa, tiba-tiba saya merinding parah. nggak apa-apa. Kata siapa pegang tangan. Tiba-tiba saya merinding parah. Dan ini di belakang bambu ini ada banyak sekali makhluk. Yang mengantri. Mereka semakin banyak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mira, nggak apa-apa, pegang tangan aku. Tunjukin ke aku kejadian asli sebelum kamu meninggal. Kenapa, Fris? Aku nggak bisa. Informasi aslinya ternyata beda dari apa yang orang lain tahu. Mira adalah salah satu korban dari pembunuhan yang memang pembunuhannya dilakukan tidak jauh dari tempat ini. Terjadi masih di awal tahun 2000-an, jadi akhir tahun 90-an menuju 2000 awal. Pembunuhan itu terjadi, mengalami banyak luka tusuk, banyak sekali di bagian belakang juga luka yang sangat besar dan cukup besar. Menjadi pendarahan yang sangat hebat. Dia memakai baju pink tua yang akhirnya menjadi sebuah warna merah karena penuhnya darah. Mayatnya dibuang ke tempat ini. Di sini ditemukan oleh para warga dan dianggap menjadi korban kecelakaan karena adanya kendaraan juga yang sengaja dibuang tidak jauh dari situ. Padahal aslinya adalah mayat Mira itu ditaruh di tengah dan adanya dua laki-laki yang membawa motor yang membawa dan sengaja membuang mayat Mira. Lalu kenapa Mira juga ngasih tahu ke kita kalau saya tidak berniat untuk mengganggu, tapi amarah itu memang besar. Yang tadi Kak Rudi bilang ada hubungannya dengan api. Kenapa dia meminta api? Amarahnya sangat besar karena menurut dia sampai saat ini yang melakukan pembunuhan masih belum ditemukan. Dan dia berharap mereka masih lewat akses jalan ini biar bisa dia membalaskan amarahnya. Teka-teki mengenai sosok Mira memang benar adanya, namun kami mendapatkan informasi penting bahwa sosok Mira bukanlah dari korban kecelakaan, melainkan adalah korban pembunuhan. Penelusuran pun kami lanjutkan demi mencari keberadaan dari sosok yang bernama Eti. Berbagai eksistensi dan gangguan kerap kami terima, tetapi sosok tersebut tidak kunjung muncul. Seakan-akan sosok Eti enggan berkomunikasi dengan kami. Menurut dia sampai saat ini yang melakukan pembunuhan masih belum ditemukan dan dia berharap mereka masih lewat akses jalan ini biar bisa dia membalaskan amarahnya. Mira turun ke bawah. Saya coba untuk mendekat dengan sosok Mira. Tapi tiba-tiba Frisly mendapatkan penglihatan dari sebuah pondasi jembatan. Aku mau ngasih tahu sesuatu. Kenapa, Fris? Ingat nggak tadi di atas jembatan ini kita sempat membahas tentang banyaknya korban pribumi. Iya, Kakak nggak apa-apa, kakak lebih dekat sama Kak Rudi. Banyaknya korban pribumi yang anggota tubuhnya ditanamkan untuk menjadi bagian dari pembangunan tempat ini. Dan kalau kakak mau tahu, di dalam batu-batu ini adalah hal yang mungkin diperbagus. Tapi dulunya, bahkan kalau di zaman 90-an, 80-an, itu kita akan melihat batu-batu ini masih kadang terlihat seperti adanya rambut. Karena kepala-kepala yang ditumpuk dijadikan seperti berjajar dan ada hitungannya untuk berapa korban yang sengaja ditanamkan dalam satu pilar ini. Oke. Dan untuk satu pilar ini ada berapa kepala saat ini, Fris?
Ini mata. Ini mata. Ini rambut dia yang agak ikal. Banyak kata Syekh. Banyak. Eds. Kamu dengar? Frisley, Kenapa Ruth? Frisley, diam. Jangan bergerak. Kenapa ini? Tiba-tiba Rudi merasakan sesuatu yang hadir di dekat Frisley. Diam, Frisley. Ruth, aku nggak ngerti ini kenapa Ruth, boleh diceritain? Ada sosok perempuan. Dia menyenderkan kepalanya di pundak Frisley. Dia di sebelah sini dia. Dia ini kayak tatapannya itu sayu. Energinya agak-agak susah di ini. Boleh saya minta night vision supaya lebih jelas? Rudi pun Oke. meminta tim Please, untuk please, mematikan hati-hati, please. lampu dan menyalakan Aku takut night kesusahan vision. banget, Ruth. Wow. Kenapa mau api juga? Hah? Ayo, ada apa? Oke, sekarang Felicity dapat gangguan. Mendekat ke sini Kak Rudi. Sebentar Frisley, saya nggak tahu ini siapa. Kenapa ini? Wow. Oke, sekarang di dekat Frisley ada sosok kepala perempuan. Aku juga masih belum ngerti apa itu kepala dari yang ditanam di sini atau ada Siapa? sosok lain. Siapa kamu? Eti. Eti. Dia bilang dia Eti. Berarti ini sosok yang kita cari-cari. Jadi dia ini cerita, dia ini sosok yang suka menangis. Dia merintih di atas jembatan sana. Dia seperti orang yang kehilangan sesuatu. Dia jongkok seperti ini, dia menutup mata. Dia sesekali memegang perutnya seperti ini. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa dia pegang perut? Apa ada sesuatu sama perutnya? Dia bilang dia punya kisah yang benar-benar sangat memilukan. Tapi dia belum mengatakan ada apa sebenarnya. Dia cuma bilang dia itu sakit. Saya sakit. Saya sakit. Sakit. Dia cuma nangis seperti itu. Tapi apa? Benar kata Kak Rudi, sosok Eti ini adalah sosok yang paling sering kita berikan prasangka buruk kita ya di lokasi ini. Karena ternyata kata Aisyah, sosok ini adalah sosok perempuan yang sangat cantik di zamannya. Orang kita di bawah dedaunan ini seperti ada gambaran kedua orang tuanya yang sama-sama menatap kita secara teduh. Sosok Eti ini adalah anak satu-satunya yang pada saat itu hamil. Hamil? Masih di usia hamil muda. Oh. Ada demam apa ya? Ini kayak sesuatu yang dilantunkan. Sebuah nyanyian. Itu yang selalu dia lakukan di kamarnya. Tapi kebiasaan dia adalah menunggu kekasihnya yang orang Belanda menjemput dan menikahkan dia karena itu adalah janji. Oh no. Lilinnya. Dia nggak mau bicara kalau nggak ada api. Tim nyalain lampu. Oke, kenapa tadi lilinnya sampai mau mati kayak gitu? Banyak makhluk lain yang berusaha untuk ngecohin kita lagi kata Sya. Oke. Tapi sosok ini memberikan gambaran bahwa depresi yang tinggi, kesedihan, dan kesendirian yang dia alami menyebabkan dia lompat dari jembatan ini.
Justru kalau si Eti itu dia korban hamil, meninggalnya pun mati bunuh diri, pas di ujung jembatan sini. Dia juga bilang kalau ketika dia muncul, seringkali tujuannya hanya untuk menemani bagi orang-orang yang lewat jembatan ini dengan perasaan yang kalut, merasa sendiri, atau bahkan hadir ketika banyaknya pasangan yang pacaran mungkin yang di atas, lalu mungkin ada cekcok sama pacarnya, jadi laki-laki itu seperti main tangan, mulai memaki-maki dengan nada tinggi. Sosok ini bakalan muncul seperti memberikan perlindungan. Terungkap sudah sosok Eti yang sebenarnya, di mana sosok tersebut hanya ingin membantu bagi wanita yang mengalami kesusahan. Berbeda dengan sosok Mira yang kerap meneror warga dan pengendara yang melintas di jembatan Panus ini. Karena itu kejadiannya orang itu yang dekat sama saya, dia punya pacar tuh, bikin kata-kata yang tidak baik di jembatan ini, menghina pacarnya, terus langsung matanya langsung aja. Saya bilang, kenapa kamu? Si Eti, baju putih itu marah sama saya. Mungkin karena dia merasa bahwa diri dia saat itu tersakiti oleh laki-laki, sehingga sosok Eti ini hanya memunculkan wujudnya pada saat ada kejadian yang bisa dikatakan seperti ingin melindungi perempuan. Pantas dia tadi pegang perutnya seperti ini. Hah? Itu makna bahwa dia itu lagi hamil. Mengandung. Oke. Tapi aku yakin sih Kak, untuk lokasi ini sosok terkuat didominasikan oleh sosok Eti. Dari sosok Eti ini, dia mau sampein sesuatu mungkin melalui Frisley atau Rudy. Dia cuma bilang ya Kak ya, bagi siapapun kalian yang melewati jembatan ini, berikanlah tanda bahwa kalian sadar adanya hidup yang berkesinambungan atau berdampingan dengan mereka. Jadi tujuannya hanya seperti ingin dihargai keberadaannya, hanya itu saja. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin kita bisa ke tempat yang lebih nyaman. Iya. Baik.